Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 27 Februari tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul untuk menyatakan dirinya kepada orang yang rendah hati. Luar biasa pekabaran kita untuk hari ini, dan sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penjagaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sepanjang malam kami beristirahat, sampai kami boleh bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Kembali lagi kami menyediakan hati kami untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul untuk menyatakan dirinya kepada orang yang rendah hati. Dan ayat firman Tuhan Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Orang-orang terhormat di dunia ini, serta mereka yang dinamakan orang-orang besar dan budiman, dengan segala pengetahuan yang mereka banggakan, tidak dapat menyelami tabiat Kristus. Mereka menghakimi Dia dari rupa secara lahir, dari kehinaan yang menimpa Dia sebagai manusia. Tetapi kepada para nelayan dan pemungut cukai telah dikaruniakan pengertian untuk melihat yang tidak kelihatan. Murid-murid sekalipun tidak mengerti segala perkara yang hendak dinyatakan Yesus kepada mereka. Tetapi sekali-sekali ketika mereka menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pikiran mereka diterangi. Mereka menyadari bahwa Allah yang berkuasa, yang berpakaian kemanusiaan ada di antara mereka. Yesus bersukacita karena meskipun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang budiman dan berpengetahuan, namun sudah dinyatakan kepada orang-orang yang hina ini. Sering tak kala ia telah mengemukakan tulisan perjanjian lama dan menunjukkan penggunaannya pada dirinya. Pekerjaan grafiratnya, mereka telah digugah oleh rohnya dan diangkat ke dalam suasana surga. Mengenai kebenaran rohani yang diucapkan oleh nabi-nabi, mereka mendapat pengertian yang lebih jelas daripada para penulisnya yang semula. Sesudah itu, mereka mau membaca tulisan perjanjian lama, bukannya sebagai ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, bukannya sebagai ucapan orang-orang budiman yang sudah meninggalkan, melainkan sebagai suatu wahyu yang baru dari Allah. Mereka memandang Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa pekabaran firman Tuhan kita hari ini, bahwa Tuhan menyatakan diri kepada orang yang rendah hati. Artinya, kalau saya dan saudara tidak rendah hati dalam konteks ini, kita tidak membutuhkan orang lain, kita tidak membutuhkan sesuatu. Jadi, kalau kita tidak membutuhkan orang lain, kita tidak membutuhkan Tuhan, untuk apa Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang tidak membutuhkan Dia? Walaupun sebenarnya secara otomatis Tuhan selalu peduli orang yang perlu kepadanya atau orang yang pun tidak perlu Tuhan, Dia tetap peduli. Coba lihat orang yang mabuk, kemudian dia ada di jalan, tidur di jalan atau tidur di dalam selokan. Tuhan masih mengasihi mereka, Tuhan masih mencintai mereka. Saya dan saudara mau datang rendah hati kepada Tuhan pun Tuhan mau peduli terhadap kita. Apalagi
Kalau kita adalah orang-orang yang rendah hati, walaupun kita sudah punya semuanya, tetapi ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini Tuhan punya, saya tidak punya apa-apa, saya selalu membutuhkan Engkau. Maka di sana Tuhan menyatakan dirinya. Apa maksud menyatakan dirinya di sini? Menyatakan dirinya adalah berkat-berkat Allah selalu menghampiri kita, selalu berada, bukan hanya di dalam kehidupan kita, baik makan, minum, kebutuhan-kebutuhan, tetapi Tuhan menyatakan dirinya lewat kata-kata kita yang bijaksana, kata-kata kita yang lembut, pikiran kita yang pandai untuk berpikir. Di sana ada berkat Tuhan, dan itu adalah pernyataan hadiratnya, pernyataan dirinya, diri Tuhan di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Orang-orang yang terhormat adalah orang yang dihargai oleh Tuhan. Mungkin di dunia ini kita mencari kehormatan manusia, kehormatan dunia, tapi jangan pernah lupa, kalau kita rendah hati, kita hidup setia, Tuhan akan menghormati kita. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Biarlah pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengar termeterai di hati kami. Berkati kiranya Bapa, agar pekabaran ini dapat menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Engkau menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami persembahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.